kenapa orang Islam itu melihat Alkitab itu seolah-olah ya anggap saja misalnya yang sering saya dengar itu banyak kesalahan, banyak kekeliruan dan lain sebagainya. Tetapi ketika melihat misalnya cerita Al-Quran atau hadis, itu sama sekali tidak ada sedikit pun ini ya, maksudnya keraguan gitu loh, atau mungkin pertentangan. Seandainya ada pertentangan pun cara memahami pertentangan itu dengan pendekatan bisa dengan sudut pandang lain gitu loh. Tapi kenapa ketika di Alkitab pertentangan itu sudut pandangnya selalu diambil dari sudut pandang pertentangan terus, bukan dengan sudut pandang yang lain. Sama seperti ketika mengartikan Al-Quran atau hadis begitu. Jadi poinnya, pertanyaannya? Enggak, aku udah paham. Enggak, gue belum paham. Tunggu. Jadi lanjut. Pertanyaannya, poin pertanyaannya? Ya, pertanyaan saya, kenapa seperti apa ya, dalam hal menentukan, kan Bang Jibril juga pernah bilang katanya kalau kita gunakan akal ya akal saja, jangan sertakan iman ya. Betul. Tetapi realitanya apa yang Bang Jibril terangkan tentang Al-Quran atau hadis itu lebih tinggi imannya. Di mana saya menerangkan dari sudut pandang yang saya terima loh, dari penjelasannya Bang Jibril kan menjelaskan. Yang saya tangkap itu lebih banyak kekuatannya dari imannya. Oke. Saya menjelaskan soal transmisi kitab suci Al-Quran. Ada Al-Quran yang memang di carbon dating itu dari zaman Rasulullah. Ditulisnya di tahun 570-an, carbon datingnya ke 610, ke 645, 632 dan seterusnya. Itu carbon dating, itu bukan iman abangku. Saya menjelaskan transmisi kitab suci itu bukan dari iman. Itu fakta sejarahnya. Saya suka nggak suka, Al-Quran itu memang ada ditulis di zaman Rasulnya. Dan saya bisa cocokkan dengan Al-Quran yang sekarang. Itu faktanya. Saya nggak pakai iman di situ. Coba, di mana saya menjelaskan sesuatu menggunakan iman? Seperti abang menjelaskan Tritunggalan abang. Nah, oke. Terus gini. Betul itu memang bukan ini ya. Dengan misalnya dengan isu yang terbaru kemarin, ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu juga sebenarnya pernah dirubah pada tahun 19 berapa itu juga. Kan ada tuh, siapa namanya itu ya? 1962 oleh Munim Siri. Iya yang itu. Pendapatnya Bang Jibril gimana? Dia kan juga menerangkan tentang sejarah. Oke. Yang dinyatakan bahwa Al-Quran pernah berubah. Oke. Kalau sekarang definisikan berubah dulu. Definisi berubah saya dengan definisi berubah dia itu berbeda. Definisi berubah saya, begitu saya lihat Al-Quran sebelum 1962, saya ada Al-Quran sebelum 1962. Dan begitu saya baca dengan Al-Quran yang sekarang saya pegang, itu nggak berubah. Ayatnya sama, kalimatnya sama, cara bacanya sama, nomor suratnya sama, nomor ayatnya sama. Apa yang berubah? Menurut saya nggak ada perbedaan. Tapi rupanya Munim Siri dia maksud dengan Al-Quran yang berubah. Maksud dia berubah itu berubah tempat ngeprintnya. Sebelum 1962 Al-Quran ini ditulis di print di Jerman. 1962-64 itu di print di Kairo, diseragamkan di Kairo. Itu definisi berubah dia. Itu yang saya nggak setuju dengan dia. Berubah di mananya? Al-Quran berubah di mananya? Gitu loh. Dan itu fakta, itu bukan iman abangku. Saya nggak menggunakan iman di sini. Ya. Nah itu karena Munim Siri juga berkata dari sisi dokumen ya.
Dan sementara yang maksudnya apa ya, pengakuan yang sering disampaikan bahwa Quran kan tidak berubah sedikit pun sejak dulu sampai sekarang begitu loh. Tapi dari sisi dokumennya Bang Jibril, betul lah tadi sudah disampaikan, ada juga orang lain yang menggunakan cara pendekatan yang sama, dokumen. Tapi setelah Bang Jibril penjelasan seperti ini ya nggak tahu juga sih. Yang pertama saya tangkap itu tentang bahwa Quran juga sebenarnya berubah. Pertama, kalau Bang Jibril sudah menerangkan seperti itu, aku sih belum mendengar detail langsung yang disampaikan Munim Syria tentang kalau yang dia bilang hanya soal print, tempat printnya aja yang berbeda. Kalau soal tempat print mah itu bukan perubahan kan begitu. Tapi Ini Bang, aku kasih contoh ya Bang ya. Ini kita buka langsung aja nih, buka langsung aja. Saya di sini ada manuskrip Al-Quran dari abad 19, 18, 17, 16, 15. Ini acak aja nih, kita pilih nih ya. Nih. Waduh, lama lagi bukanya. Saya buka Al-Quran juga di sini. Di sini ada 114 surat. Ya, loadingnya lama. Buka yang lain dulu deh. Nih, saya buka dari sini. Nih, saya buka Quranic manuskrip. Di sini ada manuskrip Al-Quran. Di sini ada manuskrip Al-Quran dari Uthman, dari zaman Uthman. The Quran of Uthman at Topkapi Museum Istanbul, Turki from 1st and 2nd century of Hijrah. Abad 1, abad 2 Hijriah ya. Berarti tahun 500, 600 ya? 600 ke 700-an. Ya, ini Al-Quran ya Bang. Ya. Aku nggak pernah lihat sih yang itu. Nah, ini Al-Qurannya. Nah, habis itu saya buka Al-Qurannya juga yang ini. Ini yang sama nih. Nih, saya taruh sini deh. Ini saya taruh, tunggu deh. Ini taruh sini. Ini taruh sini. Nih, saya zoom out. Nih, Al-Qurannya sama ya Bang ya? Sama nggak? Itu masih gundul Bang Jibril ya? Iya, masih gundur. Kufik. Sama ya Bang ya, kanan kiri ya Bang ya? Yang ini datanya yang tadi tunjukin abad 1, abad 2. Yang ini berarti abad 1, abad 2 juga. Nah, di sini Bang, saya ada 822 halaman. Di sini saya ada dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus nih Bang. Ini manuskripnya nih Bang. Lebih lengkap Bang Jibril malah. Nah, habis itu kita coba nih, saya coba aja nih surat 110, 111, surat-surat pendek ya. Nih 110 nih. Ini surat 110, kita zoom in. Nih, ini artinya 110, surat 110. Nih ya, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. I, da, ja, a, nas, rullahi, wal, fad. Saya buka nih Bang di sini Al-Quran yang online sekarang. Ya. Itu tadi surat 110. I, da, ja, a, nas, rullahi, wal, fad. Ini yang 14 abad yang lalu, abad 1, abad 2 kan? Tadi kan di sini kan tulisannya. Ini udah di carbon dating lagi. Carbon datingnya itu late 1st century of Hijrah. Berarti 610 ke 710. Kita terusin nih. Waro aita. Nih. Waro aita nas hulu. Terus nih. Nas. Coba kita pindah ke ini 110 ya. Habis itu coba kita pindah ke 111.
Ini 111. Kita ganti juga ini ke 101. 101. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ta bat yada, ta bat yada. Berarti bunyinya tetap sama ya Bang? Sama, karena ini kan ta ba ta ya da. Kan sama. Ta ba ta tabat. Ini kan ta ba ta tabat yada, kan sama. Ta ba ta yada. Ini Bang. Kan dikatakan sama dari sisi vokalnya sama, dari sisi artinya juga sama gitu ya. Cuman paling kalau yang berbeda tanda baca begitu ya, atau apanya Tanda nggak bacanya ada itu yang beda nanti malah? nggak ada yang, ya bacanya kan tetap sama Bang, sama seperti sebelum EYD. Sebelum EYD kan proklamasi kami bangsa Indonesia, tapi kan tulisannya gimana? Proklamasi. Iya. Tapi kita bacanya tetap proklamasi kan? Sama seperti tadi, tabat yada, nggak pakai harokat pun bacanya tetap tabat yada kan? Nah itu yang seperti itu bisa disebut perubahan dah itu. Kalau abang bilang proklamasi dengan proklamasi berbeda, berubah? Berubah itu bang. Ya secara makna sama aja sih. Nah, itu abang udah menjawab. Ya. Nah berarti yang dimaksud menim siri apanya dong Bang? Nah itu kalau dia mau bilang itu berubah, kan kocak, Bang. Paham ya? Iya. Kan kocak, berarti memang lo mau nyari aja gitu loh. Oh ya, soalnya gini kan dia kan ngakunya kan prof juga toh Bang. Artinya, Profesor. Nah kalau itu makanya Bang, saya begitu cari tahu dia, rupanya dia profesor dan belajarnya itu di Boston Bang. Belajar Islam di Boston, belajar Islam di Amerika, lucu di nggak? Amerika. Ya enggak, yang jelas gini. Memang karena aku dengarnya dia prof, makanya kan apa yang dia sampaikan mesti kan ya mungkin dia juga entah tahu dari mana kan nggak ngerti ya. Judulnya dia ada gelarnya prof, berarti orang pintar kan gitu. Iya, kalau tapi kan kita orang pintar kan kita pilih-pilih juga Bang. Iya. Kalau dia profesor tapi di Boston ngomongin soal Islam, lah lo belajar Islam di Amerika gimana sih? Profesor tuh kayak yang di Al-Azhar, Kairo, itu kan belajar Islam di sana gitu loh, bukan di Amerika. Itu sama aja saya belajar kekristenan di Jepang Bang. Iya, makanya dia banyak ditolak juga ya sama orang Islam juga. Iya. Bahkan bilang katanya Quran berpolemik gitu kan. Nah, karena juga itu. sih. Tapi kita nggak bisa salahin juga karena orang kan mesti makan Bang. Ya kalau alasannya orang mesti makan ya aja tuh Bang. Semua makan caranya entah mau gimana. Kan. Nah, cara dia nggak nyari duit kayak gitu, ya mau gimana? Saya yakin Allah itu maha adil. Ya sekarang aku pertanyaan yang lain deh. Itu udah dijelasin, udah ngerti juga. Apalagi nunjukin kayak gitu ya gimana, nggak ada bantahan toh. Aku yang lain aja dah. Ya ini. Apa sih ya? Sementara saya tahu kalau saya balikin ke abang bisa nggak melakukan kitab suci, verifikasi kitab suci yang seperti barusan yang saya lakukan tuh? Dengan kitab suci abang? Gini, kalau yang punya aku kan bukan perkataan Tuhan langsung, kesaksian yang ditulis, gitu aja kan aman. Betul. Nah, Ya tapi kan? tapi gini Bang, yang saya coba analogikan ya.
Kalau saya kasih abang sekarang kitab, tulisannya Al-Quran menurut Ustadz Arif. Menurut abang itu Al-Quran bukan? Maksudnya menurut gimana? Kok ada Iya, menurutnya? saya kasih kitab nih sama abang. Tulisannya di kitabnya itu Al-Quran menurut Daman. Menurut abang itu Al-Quran bukan? Ya, Bukan. kalau yang gini Hah. misalkan ada Al-Quran menurut Daman, ya mungkin Daman ini menambahkan terjemahannya atau menambahkan apanya gitu. Jadi bukan Al-Quran ya? Ya ada Al-Qurannya, ada tambahannya gitu toh. Nah, tapi bukan Al-Quran ya? Bukan murni Al-Quran. Nah, bukan murni Al-Quran. Nah, kenapa abang bisa mengimani Injil menurut Lukas? Jangan Tuhan. Injil menurut Markus. Kenapa abang bisa mengimani itu? Ya kan makanya tadi kan saya bilang di awal, saya kan berangkat dari Alkitab itu, kesaksian yang ditulis kan begitu. Iya. Iya, Yang firman itu Yesusnya, makanya. gitu. Itu Jadi kan kalau caranya. abang nanya Injil yang kalian imanin mana sih? Ya Injil Nabi Isa yang Nabi Isa terima. Ya. Bukan Nabi menurut Isa. siapa-siapa gitu loh. Katanya Nabi Isa itu Injil Allah. Kan gitu kan? Oh iya, kalau sudut pandang Islam kan memang yang diterima sama Nabi Isa sendiri. Kalau orang Kristen kan bukan itu sebenarnya. Dan nggak punya Injil juga sebenarnya. Kalau wong pengertian Injil itu kan kitab yang diterima oleh Nabi Isa. Nah, Yohanes di Pulau Patmos amin. Wahyu itu ya itu kan bukan Injil juga kan akhirnya. Injil kan yang diterima Nabi Isa. Sementara di Kristen Yesus Tapi nggak apalagi? menerima. Apalagi? Abang kalau ada bertanya apalagi? Mengiringi Galilea, Yesus memberitakan Injil Allah. Jadi bukan Injil Yohanes. Nih, Ini bang, nih satu Bang. lagi. oh, enggak sebelum abang tanya, abis ini abang. Ini saya mau ada yang request nih. Ya, nggak jadi. Silakan sambung. Ini kan sudah tahu bahwa banyak perbedaan yang kontras antara Alkitab dengan Al-Quran. Kenapa tidak diberitakan saja bahwa Yesus ini bukan Isa gitu loh. Yesus ini tokoh yang palsu misalnya, atau tokoh yang apa gitu. Kenapa, maksudnya polanya tuh gimana sih ya, strukturnya tuh seolah-olah Jangan tanya sama kami, Bang. Bukan sama kami Iya. seharusnya pertanyaan itu. Tetapi dari pihak Abang. Gitu. ya kalau di Ini kenapa kalau Al-Quran itu diterangkan, kenapa nggak menjelaskan sekaligus Yesus sama dengan Isa begitu ya? enggak kan menurut Quran kan sudah jelas berbeda dengan Alkitab. Kenapa tidak diberitakan saja bahwa yang di Alkitab itu Kami sudah Yesus yang palsu gitu loh misalnya. kami sudah bilang bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus. Nah itu loh maksudku. Saya sudah selalu bilang, tapi kalian suka sekali mengait-kaitkan, menyamanyamakan. Saya tahu nggak dari mana tuh saya taunya kalian menyamanyamakan, Bang Bro. Yang ya lembaga, kalau jenengan kan mainnya data. Enggak, ini nih Shelber Iya, 2011. Inilah permulaan Injil. Isa Al-Masih. Iya itu kan dari lembaga tuh bang, penerjemah. Nah makanya saya bilang, kalau saya dari perspektif saya Bang Bro Admin, Yehosua itu di oknum yang satu tapi diriwayatkan oleh dua sisi. Satu sisi dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit bumi beserta isinya yang Maha Tahu, yang menceritakan. Satu lagi kaum pagan Yunani. Oknumnya satu. Keras banget.
Loh, ya, betul dong, kan bahasa Yunani, abangku. Oh ya ding, ya benar juga. Kan bahasa Yunani, jadi yang menulis mesti orang Yunani dong. Ya, latar Nah, belakangnya itu. Jadi yang satu meriwayatkan dalam bahasa Arab ke Rasulullah dengan bahasa Rasulnya, yang satu diriwayatkan oleh pagan Yunani, Romawi di abad keempat setelah konsili mereka. Dua riwayat ini menceritakan soal satu oknum. Ini Bu Admin, Yehosua dengan Yesus itu nggak sama. Ya, soal Yehosua kan sumbernya dari Alkitab juga. Informasi Yehosua yang bisa diambil kan dari Alkitab juga. Oke, gini deh, Bang Bro Admin. Kita kan kalau melihat cerita atau narasi kan kita lihat siapa yang menyampaikan ke kita ya. Kalau Al-Quran, Rasulullah yang menceritakan setelah Rasulullah meninggal, itu sahabat-sahabatnya orang-orang Arab. Nah, sementara Yehosua begitu nggak ada, yang menceritakan ada nggak orang Semit? Ya, Orang Yahudi. murid-muridnya tuh. Siapa nama muridnya? Ya, murid-muridnya ke-12 murid, 11 Iya, ya. Siapa itu? Aku nggak hafal sih nama-namanya dari Oke, ring contoh. 1 12 sampai ke ring 72. 2. Yang 11 ini deh, yang abang imani sebagai kitab ini. Yohanes. Ya kan? Yohanes bin apa? Marganya apa? Karena kalau ke Yahudi itu ada sanad bapaknya loh. Patriarki ya. Patriarki, laki-laki. Sanad bapak. Jadi sekarang aja saya meragukan empat murid Yesus yang menulis ini apakah benar murid Yesus? Karena Yunani sekali. Oke, tapi gini Bang. Saya ambil yang Lukas aja gimana? Oke, Lukas ya. Lukas. Nah, ini supaya kita ada garis merah. Jadi Lukas ini kan kesaksian yang ditulis berdasarkan penelitian Lukas, sehingga Lukas mencatat semua kesaksian. Jadilah suatu dogmanya Lukas nih. Nah, salah satu dogma Lukas yang paling diakui itu adalah tentang kelahiran seorang anak dari seorang perawan. Ya, itu kan dogmanya Lukas berdasarkan penelitian. Tetapi di Al-Quran itu justru dari firman Tuhan. Tuhan. Lah, sementara Bang Jibril bilang bahwa kekristenan itu kan datang dari pagan Yunani berikut dogma-dogmanya. Saya ambil dogma kelahiran itu tadi contohnya. Ada seorang perawan melahirkan seorang anak. Tapi ternyata di Islam juga sama, punya pandangan yang sama. Bahkan lebih tajam lagi, itu langsung dari Tuhan, bukan hasil penelitian loh. Nah, itu berarti Oke. Cara memandang ini berarti. Oke, cara memandang ini ya berarti ya. Gini Bang. Saya nggak bisa. Oke, ada dua saksi nih, ada dua yang menceritakan soal hal yang sama. Kita contohin abang bawa Lukas. Oke, Lukas. Apakah Lukas ada waktu Maria dihamili oleh Roh Kudus? nggak ada, dia cuma hasil penelitian doang. Nggak ada. Tapi apakah Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya Bapaknya Yesus ini waktu dia mengisi Bunda Maria, apakah dia ada di situ? Yang Maha Tahu ini. Yang Maha Tahu ya tahu toh. Statusnya yang Maha Tahu tahu. Jadi yang mana yang mestinya kita dengarkan? Yang harus didengar ya. Justru itu, saya kan dapat sumbernya kan dari penelitian Bang. Nah gini Bang. Penelitian. Oke, saya terusin ya kalau abang nggak mau jawab. Oke. Kalau saya Bang, penulis ini bisa melakukan kesalahan dengan penelitian mereka. Sementara
melalui Al-Quran yang terjaga 14 abad, ratusan juta orang yang hafal, nggak ada perbedaan sedikit pun, terjaga kalimatnya, nggak bikin kesalahan. Contoh ya, kesalahan penelitian nih Bang. Ini contoh nih, kesalahan penulisan penelitian. Waktu Yesus digantung, penulis bilang Yesus sudah mati. Lalu dia ditombak. Begitu ditombak, darah dan airnya keluar Dari lambung ya. dari lambungnya. Nah, waktu itu yang menyaksikan itu menulis itu, menurut Abang melakukan kekeliruan nggak dia? Ya kan dia cuman menulis doang peristiwa yang dia Nah, kan dapat tapi dari orang lain juga. iya, tapi dia melakukan kekeliruan di situ. Definisi orang mati itu jantungnya berhenti. Kalau jantungnya berhenti, berarti darahnya sudah nggak mengalir. Tuh. Kalau darahnya sudah mengalir, nggak mengalir. Kalau ditusuk darahnya nggak keluar lagi. Dari situ kita tahu ilmu sebentar, Ustaz. Dari situ kita tahu kalau ilmu forensik, Bro Admin, kalau ada orang meninggoy, udah tiduran, kita tahu itu ini ilmu polisi forensik. Kita tahu darahnya udah ngumpul berapa lama di apa namanya, di kaki, di bawah. Semakin darahnya mengepul, semakin lama dia mati dan seterusnya. Itu kita taunya abad 20, 19 forensik. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau penulisan ini dari catatan-catatan manusia itu tendensinya salah atau keliru. Betul nggak? Ya, ya. Kalau soal itu oke lah. Karena itu kan dibuktikan dengan penelitian. Nah, jadi Nah, yang saya tendensinya maksud ini- kalau tulisan manusia membuat kesalahan karena dia menyimak, dia nggak tahu, dia bahkan nggak tahu apa yang dia lihat. Bagaimana saya menyandarkan keselamatan seumur hidup saya sama tulisan orang 2000 tahun yang lalu yang cuma ngelihat, bukan dari Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Ini agak terlalu dalam ya mungkin ya buat Bro Admin. Ya enggak sih Bang, maksudnya gini loh, itu kan kita kan beda sudut pandang ya. Iya. Cara kita mengimani sesuatu kan berbeda. Nah balik lagi ke tadi itu Bang, apakah dari semua yang saya jelaskan barusan, apakah saya menggunakan keimanan saya Bang? Kalau yang ini enggak, yang ini enggak. Dari tadi, dari soal manuskrip Al-Quran, apa dari awal kita ngomong, apakah saya pernah menggunakan iman saya? Tidak, tapi hanya di bagian ini nih yang saya nggak sepakat tuh bagian ini. Ketika dikatakan bahwa tidak mungkin saya menyandarkan kepada sesuatu yang dituliskan oleh orang, bukan dari Tuhan langsung, tapi realitanya tentang Al-Quran bahwa itu dari Tuhan langsung, itu kan dari sisi apa sih ya, aku bilang apa ya, maksudnya realitanya Quran juga kan sama ditulis orang begitu loh. Oke. Bahkan begini ya, bahkan dari satu sumber otoritas, misalnya Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad berkata ayat A, dan pemilahnya perkataan Nabi Muhammad nggak ada pemilahnya deh, malah perkataan Nabi didengar semua, baik yang dari Tuhan atau yang perkataan Nabi sendiri yang secara sah, mungkin hadis yang sahih begitu. Jadi apa yang keluar dari Nabi itu didengar semua, baik yang awalnya dari Tuhan atau yang inisiatif dari Nabi sendiri. Oke, saya paham poinnya. Saya analogikan ya Bang Bro Admin. Kalau saya bilang Bro Admin, tulis dengan menyebut nama saya. Habis itu Bro Admin tulis tuh dengan menyebut nama Bang Jibril. Penulisnya siapa? Saya toh. Tapi yang abang tuliskan kalimat siapa? Ya kalimat yang nyuruh.
Seperti itu juga Rasulullah. Betul, Al-Quran ditulis manusia, tapi itu kalimat Allah. Nah, sekarang kita ke Lukas. Waktu Lukas nulis Gospel according to Lukas, yang dituliskan di situ kalimat siapa? Saksi orang-orang yang melihat peristiwa Yesus, orang-orang yang kalimat orang yang melihat. Yang Kesaksian dituliskan lah. oleh Lukas. Iya, cerita orang ditulis. Nah, di mana andil Tuhan di situ? Ada. Andil Tuhan. Nah, kalau saya kan tadi begitu saya nyuruh abang, kan analoginya saya Tuhan di situ. Abang Rasul. Ya apa dong, nggak ada, berarti kesaksian doang, kesaksian dari dia sendiri tentang Yesus itu. Berarti nggak ada andil Tuhan di situ ya? Andil Tuhannya ya nggak ada berarti. Nah, kenapa jadi kitab suci? Kan semestinya kitab suci itu kan kalimat-kalimat Tuhan. Itu kan beda definisi, itu kan soal definisi tentang itu disebut kitab suci atau Nah, tapi bukan, abang udah paham ya berarti penulisan Al-Quran seperti apa dan Ya, penulisan oke. Injil seperti apa atau Gospel seperti apa? Ya itu aku paham. Nah, karena secara otoritas dan alurnya juga kan tadi jelas dari Tuhan langsung ke Nabi langsung perintah untuk menulis. Itu kan strukturnya jelas. Kalau dibandingkan sama Lukas ya berarti cerita orang ditulis sama Lukas kan begitu. Saya nggak mau menyandarkan keselamatan saya. Bukan gitu, bentar dulu. Tapi kesaksian orang itu tentang Tuhan gitu loh maksudnya. Tapi tendensinya bisa keliru seperti tadi tombak. Dia sebelum ditombak udah meninggal, sementara begitu ditombak darahnya keluar, berarti Iya. itu orang belum meninggal. Betul. Tendensinya penulis manusia ini Iya, detailnya memang bisa jadi banyak keliru-keliru atau salah, bahkan ketika diuji begitu ya. Tapi hal-hal yang sifatnya dogmatis kayak tadi yang saya bilang tentang kelahiran dari seorang perawan kan tidak salah. betul, tapi saya lebih percaya yang satu kalimat Tuhannya sendiri yang nyuruh Jibril turun ngasih tahu Bunda Maria untuk nabinya daripada catatannya katanya kata si ini kata si itu. Si Lukas nggak nggak Nyantumin sumbernya. nggak nyantumin lagi, ha. Iya kan sumbernya cuman global aja. Jadi perkiraan dia kan, atau saya mesti percaya sama si Lukas ini kan? Iya, harus percaya sama si Lukas toh. Nah, sementara si Lukas ini siapa? Begitu saya cari tahu Lukas siapa nama bapaknya, dia ngakunya Yahudi. Bukan, dia nggak pernah ngaku juga dia Yahudi. Tapi Bang Bro Admin mengimanilah dia orang Yahudi. Begitu ditanya, Lukas ini bapaknya siapa? Nggak tahu. Keluarganya gimana? Nggak tahu. Karena dari jangankan Al-Quran ya Bang ya, hadis aja. Hadis yang menyampaikan soal risalah Rasulullah, kalau dari keluarga tidak terpuji aja hadisnya bisa nggak sahih Bang. Nah, ini lagi. Ya. Oke lah. Betul memang apa yang ditulis Alkitab itu kesaksiannya orang. Jadi Yang kita nggak tahu siapa. ya kita bukan nggak tahu siapa, kita sebutnya para saksi kan begitu. Jangan nggak tahu siapa tau. Kalau nggak tahu siapa nanti kesannya. Nanti kesannya cerita orang doang. Nah, maksudku kalau perkataan Tuhan sih oke lah, ya itu bisa disebut. Tapi di luar perkataan Tuhan kan juga yang disebut hadis ini kan punya otoritas juga, Bang. Betul. Walaupun secara kasta mungkin ya orang sebutnya kasta lebih tinggi Quran, tapi dua-duanya punya otoritas yang tidak bisa disangkal, tidak bisa dielakkan gitu loh. Betul. Jadi dari sisi otoritas sama. Bisa nggak hal yang seperti ini disebut dengan menyamakan atau menyetarakan? Kami jelas kalau hadis yang menabrak Al-Quran itu nggak bisa diterima Bang. Itu satu. Itu dari segi keilmuannya ya. Tapi kalau dari segi ideologinya,
dari segi pembelajarannya. Di Al-Quran dijelaskan bahwa memang tugas Rasulullah pertama itu menjelaskan Al-Quran, Bang. Tugas Rasulullah pertama itu menjelaskan Al-Quran. Jadi kalau pentafsir pertama Al-Quran itu Rasulullah. Harus Rasulullah. Jadi contoh nih, Bang. Saya ngobrol sama Abang. Bro Admin, tolong tulis ini. Habis itu Abang tulis. Dan tulisan itu saya bilang, tugas Bro Admin untuk menjelaskan ini. Ayat-ayat ini. Nah, nanti dari ratusan ribu orang yang bertanya soal ayat ini, yang paling punya otoritas untuk menjelaskan siapa? Ya, aku dong. Sama seperti Rasulullah. Yang punya otoritas untuk menjelaskan ayat suci ini siapa? Yang nerima. Gak boleh orang lain. Jadi Al-Quran dan hadis ini ya gak bisa dipisahkan, Bang. Karena ayat Al-Quran ini harus Rasulullah yang menjelaskan. Oh iya, kalau dari penjelasan alur sih ya masuk akal sih. Harus. Ya, aku datang kan tadi dari otoritas ya, langsung cut off di tengah. Dari otoritas bahwa kan dikatakan otoritas tertinggi ya Tuhan yang tidak bisa dilawan. Tapi di sisi lain ya ada otoritas lain yang juga tidak bisa dilawan, yaitu hadis yang sahih begitu. Betul. Nah, ada nggak hadis yang misalnya tidak ada, nggak bisa ya, wong sumbernya dari Quran ya. Maksudku yang di luar Quran gitu loh, ada nggak hadis yang sahih juga di luar Quran tapi perintah Nabi sendiri? Sampai saat ini belum ada. Kenapa? Karena begitu Rasulullah meninggal dan sahabatnya bertanya sama istrinya, gimana sih Rasulullah kalau di rumah? Jawaban istrinya tau gak, Bang? Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Oh gitu ya. Jadi kan apa waktu yang itu belum ada cetakan kan? Oh, maksudnya hadisnya ditulis maksudnya, Bang? Hadis itu ditulis di abad 7, Bang. Begitu Rasulullahnya ada, hadisnya itu ditulis. Sampai Rasulullah ngasih tahu ke penulis-penulisnya, sahabat-sahabatku penulis Al-Quran, itu jangan memasukkan doa dan hadis di mushaf yang sama dengan Al-Quran. Jadi Rasulullah nggak mau penulis-penulis ini masukin hadis ke dalam Al-Quran, jangan. Itu Rasulullah udah tekankan. Jadi nggak boleh satu lembar gitu, Bang. Satu lembar setengah Al-Quran setengah hadis tuh nggak boleh. Iya, paham. Ya kalau di kita kan dicampur toh. Ada perkataan Tuhan, ada perkataan Yesus, ada perkataan. Sebenarnya kalau abang lihat lebih tajam lagi, sebenarnya gospel itu ya hadis. Tapi Coba kan dulu, kalau hadis harus riwayat. Aku gak terima ini ya. Gospel ataupun biblos dikategorikan hadis. Coba dulu penjabaran kamu, coba gimana menurut kamu mengatakan seperti itu, coba. Misal, Bang, itu semisal. Oke, Kalau dibandingkan ya. Sebentar. Ya udah, jangan ini dong. Oke, hadis itu meriwayatkan apa yang dilakukan. Hadis secara definisi itu adalah apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan diamnya Rasulullah. Itu hadis. Hadis itu. Hadis kan aku tahu. Nah, itu hampir sama dengan penjabaran dengan Al-Quran. Makanya narasi kamu itu emang sebenarnya sangat gak mengenakan diriku ya. Karena saya Kristen. Oh maaf kalau kayak gitu, maaf. Jadi kosakata kamu mengatakan gospel itu setara dengan hadis. Kamu tahu nggak? Ini coba saya bandingkan. Sebentar saya bandingkan, Bro Admin. Saya bandingkan nih, Bro Admin. Yang di gospel ini kan menceritakan kelakuan Yesus kan, betul nggak?
Yesus jalan ke sini, dia bilang Wah. ini. Iya, iya. Bukan. Loh, Yesus ke sini, jalan ke sini, Iya, iya. ketemu ini, bicara ini. Ya sama seperti hadis. Rasulullah datang ke sini, ngomong sama si ini begini, dia omongannya begini. Bukan. Loh, kok Bro Admin bilang iya, abang bilang enggak? Iya, ini Adi, kan ini Bang Jibril ngobrol sama Bro Admin, bukan sama babi ngepet. Kau diam dulu. Oh iya, ternyata ada apa rupanya? Ada pecundang rupanya. Oke, Iya, aku iya, lu diam. diam dulu. Diam dulu ah. Adi Syaputra ah. Kalau enggak gua kick nih. nggak apa-apa, silakan kalau mau ini. Cuman sepengetahuan Bro Admin. saya sih ya begitu. Nggak, tapi memang setuju nggak kesaksian yang yang- ditulis. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diajarkan itu ditulis. Ya benar tuh kelakuan tuh. Ya itu kan cuman kata saja kan. Nah, jadi kalau Tindakan, hadis, kelakuan, perbuatan. hadis itu apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan diamnya Rasulullah. Jadi kalau hadis itu menceritakan Rasulullah lagi duduk di rumahnya bersama kami, sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba ada satu orang pakai baju putih, rambutnya panjang, datang duduk di depan Rasulullah. Ngomongnya begini. Rasulullah menjawab begini. Itu hadis. Iya, persis. Nah, gospel abang, gospel ya, saya ngomongnya gospel ya, bukan surat-surat Paulus, bukan surat perjanjian lama, bukan. Gospel ini yang ditulis oleh Lukas, Markus. Markus menceritakan Yesus jalan ke Galilea, dia bertemu ini, ngomong begini. Sama nggak? Nah, ya sudah, itu maksud saya setara. Iya, esensinya sama. Cerita yang ditulis. Ya udah itu poinnya. Izin menambahkan Silakan Bang Jibril. Jamin kalau Oh, siapa yang Silakan, ngomong Bang duluan? Adi. Oke, Silakan, Jimen. Bang Adi. Udah Ya kasih bentar dulu Bang Adi. Jimen. Kita clearkan ini kan. Tadi saudaraku Bro Admin menyampaikan bahwa kenapa harus Nabi Muhammad utusan yang harus mengajarkan kepada para pengikutnya atau kepada manusia. Jelas ya, tadi Bang Jibril menyampaikan itu ada dasarnya. Tadi kan Bang Jibril menganalogikan ya secara logika manusia. Tetapi jauh sebelum itu Allah itu sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 164. Simak baik-baik ya Bang ayatnya. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Ya termasuk Yahudi, ya golongan Yahudi siapa? Yesus lah gitu ya. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan ini dalam konsep jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, ya, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi analogi Bang Jibril itu kuat karena ada juga Allah menjelaskan di dalam Al-Quran mendukung analogi Bang Jibril. Jadi antara analogi manusia yang dipaparkan oleh Bang Jibril tadi Bro Admin itu mengkonfirmasikan perintah Allah untuk mengikuti sunnah Rasul. Yang mana sunnah Rasul itu wajib dilaksanakan oleh para nabinya. Jadi kenapa dikatakan Yesus itu juga adalah guru? Karena dia yang mengekspresikan pengajarannya. Lihat pernyataan di dalam Bible. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan Bapa, telah kuterima dan telah kusampaikan. Berarti sudah diterimanya. Sekarang dia mempraktekkan. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara mempermuliakan Bapa. Dia mengajarkan Yohanes 4 ayat 24. Ya menyembah Bapa dalam keadaan roh. Walaupun dalam bahasa Yunaninya seperti itu. Analoginya roh itu seperti apa? Tidak berdaging. Dia menyebutkan bahwa hamba tidak akan pernah sama atau lebih tinggi daripada yang mengutusnya atau Bapa. Itu adalah praktek pengajarannya. Karena yang menyampaikan itu sebelumnya adalah Allah itu sendiri. Jadi bukan Allah yang turun untuk mengajarkan, bukan Tuhannya yang turun untuk mengajarkan manusia. Itulah sebabnya ada namanya utusan, Mesias, Nabi. Kira-kira begitu saudaraku, ya. Nah, lanjut Bang Iya. Jip. Masalahnya di sini loh Bang, nih. Ini yang sering jadi ganjelan ya, gini loh. Pernyataan harus mendengar Nabi, sekalipun betul itu adalah perkataan Tuhan, tetapi ya keluar dari mulut Nabi sendiri gitu loh.
ada pola ini loh. Oke lah ya, klaimnya betul, memang itu perkataan Tuhan untuk mendengarkan nabi. Tetapi yang berkata itu kan nabi juga gitu loh, maksudnya iya ya. Kayak berputar-putar di situ gitu loh. Ini dalam Al-Quran juga setelah dikonfirmasi Bang Burhan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan Muhammad itu bukan perkataan dia, tetapi malaikat wahyu yang datang dari Allah. Itu Al-Quran Betul. itu Bang. Nah, itu Bang Bro. justru itu. Tetapi realitanya itu keluar dari mulut nabi sendiri gitu loh maksudku. Kan Jadi- orang kan tidak ngerti. Nggak, yang saya nggak paham nih poin pertanyaannya. Jadi mestinya gimana bang? Ya aku sih nggak tahu ya, maksudku ada pola begini loh. Loh, kok nggak tahu mas. Misalnya kalau misalnya saya orang berkuasa atau saya punya power, atau kalau dulu itu begini, ada dua peraturan ya. Peraturan pertama, pemimpin tidak pernah salah. Peraturan kedua, jika pemimpin salah, kembali ke peraturan pertama. Nah oke, ini kan Nah, jadi berandai-andai ya, berputar seperti berasumsi itu. ya. Ini Iya, berandai-andai itu kan, betul. itu kan asumsinya kalau Nabi salah. Nah, Iya. pertanyaannya di mana Nabi menyalahkan perintah Tuhan? Ya nggak ada kan. Nah, berarti kita nggak perlu poin ke poin kedua, betul nggak? Ya nggak perlu poin kedua. Gini, tapi bukan di situnya bang. Yang jadi ganjilan itu gini loh. Kan perintahnya kan harus mendengarkan nabi. Kata Tuhan harus mendengarkan apa yang diucapkan nabi. Tapi perintah ini harus mendengarkan nabi ini itu juga muncul dari mulut nabi sendiri gitu loh. Oh, jadi mau abang Tuhannya ngomong di langit, bilang dengarkan dia gitu. Ya, aku sih nggak tahu maksudnya. Nah, kalau sih Tuhannya, ya? kalau Tuhannya mesti turun bang dan bilang seperti itu berarti Tuhannya jadi makhluk bersuara. Ya mungkin Nah. itulah, mungkin ke bawah ini ya. Nah, Dari kalau orang Kristen Tuhannya, kan? kalau Tuhannya jadi makhluk, lebih bagus saya saya masuk Hindu karena Hindu lebih lama. Lebih dulu ya. Karena Tuhannya jadi makhluk ya kan? Bang Jibril, izin masuk, siap. izin masuk Siap. sedikit. Bang Bro Admin paham nggak ini apa itu wahyu? Ya aku taunya kitab Wahyu tuh bang. Iya, enggak. Maksud saya, Bang Bro Admin ini tahu nggak apa itu wahyu? Tahu. Yang ditanyakan Wahyu bukan Pak Wahyu ya. Wahyu, ya, wahyu di dalam ya. Islam, Bang. Wahyu di dalam Islam, Bang, itu disampaikan secara cepat dan tersembunyi. Nah, Itu tidak ada wahyu yang tahu kecuali Nabi disampaikan. sendiri. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, cukup Allah dan para malaikatnya yang menjadi saksi. Karena definisi wahyu itu, Bang. Jadi banyak dari teman-teman Kristen maunya itu bahwa pas penurunan Al-Quran itu harus ada saksinya loh. Wahyu itu artinya tersampaikan secara cepat dan tersembunyi ya Bang. Dan diturunkan kepada manusia pilihan, yaitu para nabi atau utusan Allah. Dan semua termasuk Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu nabi yang tidak pernah keluar dari apa yang sudah diturunkan oleh Allah dalam bentuk syariat. Itu tidak ada. Apalagi yang seperti yang dikatakan sama Bang Jibril, tidak ada para nabi yang menyelisihi Tuhannya, itu nggak ada. Karena manusia pilihan, Bang. Iya. Nah, wahyu Betul, itu ya, itu dia beda kalau di dalam kitab Abang ya itu beda. Tapi kalau di dalam Rasulnya Islam, iya, kalau di dalam Islam itu beda, Bang. Wahyu itu disampaikan secara cepat dan tersembunyi. Begitupun dengan hadis. Nah, cuma hadis, abangku, pemaknaannya saja yang turun dari Allah. Adapun
untuk membahasakannya itu diserahkan kepada Nabi, dan penisbatan kepemilikan hadis itu kepada Nabi. Makanya ada namanya hadis nabawi. Tapi sama-sama wahyu. Ini bukan saya yang sampaikan. Tapi dari ustadz saya. Ada juga hadis qudsi. Pemaknaannya dari Allah, cuma untuk yang membahasakan itu diserahkan kepada Nabi. Tapi kalau hadis qudsi, kepemilikan hadis itu kepada Allah. Kalau hadis nabawi, penisbatan kepemilikan hadis itu kepada Nabi Muhammad. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Jibril tadi. Definisi hadis itu ada namanya takrir atau persetujuan Nabi. Diamnya Nabi itu. Dan dalam hadis yang sahih termasuk untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bi'alaikum bis sunnatin wa sunnatin khulafa ar-rasyidin." Ikutilah sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Jadi jelas di situ, dan itu bagian dari Islam. Jadi step by step, Islam itu step by step, tidak hanya ngarang-ngarang, enggak, beda. Lanjut. Iya, sepakat saya, Bang. Cuman mungkin karena saya berangkatnya dari orang Kristen ya, atau mungkin dari orang umum lah. Umumnya orang-orang Kristen itu memang kadang bertanyanya seperti itu. Jadi Satu lagi Bang Bro Admin, izin ya, ingin menguatkan aja ya. silakan. Bukan dari Nabi sendiri loh, soal untuk harus kau ikuti pengajaran saya. Ya. Tadi surat Ali Imran ayat 164 diterangkan lagi sebelumnya. Ya, apa itu surat Ali Imran ayat 31? Analisa kalimatnya. Analisa siapa yang berkata, kepada siapa berkata, dan untuk siapa disampaikan. Dengar ya. Ali Imran ayat 31. Katakanlah ini maksudnya ke Muhammad. Nabi Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang menyampaikan itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia, para pengikutnya. Jadi ada rekomendasi perintah yang dari sumbernya itu kredibel. Maksudnya sumbernya itu awalnya itu adalah Allah, Sang Pencipta. Lalu dia memerintahkan nabinya ya agar sampaikan Nabi, katakan kepada mereka agar mereka mengikuti kamu. Bukan dari dirinya Nabi sendiri. Makanya jangan salah ditafsir. Ya. Lalu ketika sudah disampaikan seperti itu, Allah berkata seperti itu, maka Nabi Muhammad menyampaikannya. Gini. Otomatis. Nah, itu lanjut Bang. Bro Admin, saya mau angkat. Ini kayaknya udah ketinggian ya, tapi saya mau angkat lagi nih sedikit. Bisa nggak? Siap. Definisi iman menurut abang gimana sih? Iman. Iman ya percaya walaupun tidak melihat. Mantap. Jadi kalau contoh saya analogikan ya Bang ya. Saya bilang sama Bro Admin, Bang di rekening saya ada 2 triliun. Dan abang percaya. Itu abang beriman atau tahu? Ya percaya dan beriman sama sih. Karena berarti abang, tapi abang nggak tahu ya? Cuman aku nggak tahu secara pembuktian Pasti. langsungnya. Betul. Cuman Berarti abang percaya ya? Berarti abang percaya. beriman ya? Percaya tanpa bukti ya iman itu. Abis itu saya kasih bukti-buktinya Bang. Saya kasih clue-cluenya. Mobil saya mahal, saya liburan private. Dikasih nih tanda-tandanya nih. Tambah percaya kan? Nah, abis itu saya tunjukin Bang rekening saldo perinan saya, rekening koran saya. Yang tambah percaya lagi lah. Bukan percaya lagi dong, kalau udah lihat. Iya. Dan dibuktikan. Apa namanya? Fakta. Abang udah tahu. Abang nggak perlu iman lagi, nggak perlu percaya lagi ya?
Ya enggak, kan udah lihat langsung. Jadi nggak perlu iman lagi ya? Ya imannya jadi semakin kuat begitu, semakin. Loh, nggak ada nilainya dong justru. Oh ya, kalau dari nilai ya Yohanes 20 ayat 29. Coba baca. bukan Bang. Kalau ukurannya nilai, pembuktian lebih tinggi dari iman, karena iman kan percaya yang tidak terbukti. Jadi nggak perlu. Yohanes 20 ayat 29, baca aja. Kok tiba-tiba ke Yohanes, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah Bukan itu. mereka. Nah, ini- Berbahagialah mereka. Ya, ini Jadi yang gua baca. Astagfirullahaladzim. sesuatu yang tidak terlihat tapi memiliki bukti dan kita bisa menyelidiki, itulah namanya arti iman. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Benar. Nggak, iya itu poinnya makanya. Makanya Jadi saya Bro katakan Admin, Yohanes ya. 20 ayat Oke. 29. Oke, Bro Admin. Jadi kalau abang udah ngelihat rekening saya, iman abang udah nggak ada artinya ya? Iya toh, kan udah paling tinggi itu pembuktian. Nah, jadi kalau Tuhan turun ke bumi ini, iman itu nilainya apa bang? Iman itu untuk generasi saya Bang. Iya. Kan udah turun, udah dilihat, udah ada gambarnya. Iya. Buat apa diimani? Ya kan kita tidak melihat langsung, itu kan juga gambaran, kan juga warisannya. Ya tapi kan udah ada gambarnya, bang udah bisa lihat. Iya. Jadi udah nggak ada buat apaan percaya, kan udah lihat. Nah itu tadi makanya aku bilang ya justru menguatkan. Oh, Imannya jadi tetap ada. Oke, berarti abang bilang pengikut-pengikut Yesus nggak beriman semua ya? Gini, kan Bang Jibril bertanya, jangan menjebak toh. Dari sisi Enggak, gini, boleh enggak saya ikut berbicara? Silakan. Oke. Tapi jangan tadi yang motong-motong, pertama- kita gantian aja, santai Oke. aja. Beda. Yang pertama, Jadi oh langsung kena potong omongan sama Arif Era. Enggak, sebentar dulu. Tuhanmu satu, Tuhannya Buratmin tiga, gitu. Artinya gitu. Udah dalam surah kamu pun aku tahu kok, nanti aja itu ya. Yang pertama, bahwasannya jika nabi-nabi, seluruh nabi-nabi itu mau sampai Rasulullah SAW atau nabi Anda itu tidak memiliki dosa dan tidak pernah melanggar perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Benar atau ngomongin salah? iman, kita ngomongin iman. Aku udah Ya. Enggak, saya kan Nggak nyambung, mengkaji. kok mundur lagi sih? Iman bukan ngomongin dosa. Nggak nyambung dia. Saya Kok bilang, mundur lagi sih? saya udah bilang kalau kamu masih dalam keadaan ngepet, jangan naik dulu, selesaiin dulu urusan ngepetmu gitu loh. Sebenarnya bisa dijawab itu, walaupun nggak diselesaikan. Enggak, jadi berantakan. Nanti kita ke iman sama itu lagi, saya mesti ulang lagi dari awal. Iya. Si Adit tadi naik habis minum tadi Bang Jibril. Nabi itu Nah, maksud. lanjut aja Bang Jib. Bro Admin, berarti kalau Tuhannya udah turun ke bumi, udah terlihat, udah dilukis, ada saksinya, ditulis dan seterusnya, itu berarti nggak usah ada iman lagi ya? Karena udah tahu kan? bukan Bang Jibril tadi itu di awal bertanya. Dari sisi pembuktian lebih tinggi dari sisi apa ya namanya? Lebih tinggi mana antara pembuktian dengan iman? Kan iman kan tadi sudah didefinisikan, iman itu percaya sesuatu yang bahkan tidak terbukti. Begitu, sementara pembuktian itu ya bentuk apa ya, kepercayaan tertinggi. Kalau iman kan hanya percaya saja, tidak ada pembuktian. Terus Bang Jibril malah membenturkan ke pernyataan bahwa ya jangan, nggak bisa gitu. Makanya saya berangkat bahwa pembuktian itu menguatkan iman yang tadinya tidak bisa dibuktikan, jadi bisa Saya ulang, dibukti, sehingga iman saya ulang, jadi tambah kuat. saya ulang narasinya Itu nih, Bang. toh. Saya ulang narasinya nih, tapi pakai bahasa yang berbeda ya. 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 Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, ini udah bilang sama kita, aku adalah Tuhan, sembah aku. Kalian nggak percaya nih? Kita nggak percaya dong, nggak beriman kita. Habis itu dikasih tanda-tandanya, dikirim rasulnya, dikirim nabinya, Diselamatkan. untuk menjadi pertanda. Saya udah ngasih clue nih bang. Saya naik private jet. Gue udah bilang nih gue kaya. Abang nggak percaya.
Saya kasih tanda-tandanya. Saya tunjukin saya naik private jet, rumah saya gede, ini itu. Nanti di hari akhir, kalau kalian nggak percaya juga, saya tunjukin rekening saya tunjukin diri saya. Kalau saya memang pencipta langit bumi beserta isinya. Nah, di saat saya menunjukkan diri saya, iman itu apa nilainya, Bang? Percaya itu apa nilainya? Udah nggak ada kan? Saya udah nunjukin diri. Iya. Nah, jadi detik Tuhan turun ke bumi, iman itu udah nggak ada gunanya, betul nggak? Iya. Nah, terus yang abang imani apaan? Ya peristiwanya toh. Peristiwa Tuhan turun. Iya toh. Peristiwa bahwa Tuhan pernah menyatakan dirinya. Kan kita Abang kan udah tahu, bukan beriman itu, abang bukan percaya banget itu, abang udah tahu kan? Iya. Itu Tuhannya udah nunjukin saldonya. Berarti Tuhannya nggak perlu iman abang lagi, ngapain dia perlu iman abang lagi? Kan pembuktian sudut pandangnya dari saya. Karena saya hanya pewaris dari peristiwa waktu itu. Dan saya tidak membuktikan secara langsung, tidak merasakan langsung, tidak meraba langsung, melainkan hanya cerita orang yang pernah meraba langsung. Makanya saya disebut beriman. Oh, berarti maksud abang rasul-rasul pengikut Yesus ini nggak ada yang beriman? Kalau definisinya lebih tinggi mana, ya mereka melihat fakta langsung kan begitu. Jadi mereka nggak beriman ya? Jadi iman sudah bukan kelasnya lagi, iman dia udah langsung mengalami, udah tahu gitu ya. Berarti berarti pengikut Yesus ini nggak ada yang beriman gitu ya? Kalau nggak ada beriman kesannya gimana gitu ya? Loh, itu faktanya. Ya boleh lah kalau misalkan mau dipakai ukuran seperti itu, ya kan kita bicara ukuran. Mereka lebih menghidupi waktu itu sih, peristiwa waktu itu. Jadi pengikut Yesus tuh nggak ada yang beriman gitu kan? Oke, itu satu. Kedua, udah bahkan Bang Jibril sukanya kok. Bukan jebakan, itu jelas. Itu konsekuensi logisku, Bang. Itu konsekuensi logis. Saya bilang saya laki-laki. Konsekuensi logisnya saya nggak bisa hamil. Itu konsekuensi logis, meskipun saya nggak bilang saya nggak bisa hamil, tapi detik saya bilang saya laki-laki, itu konsekuensi logisnya. Sama seperti Tuhan turun, konsekuensi logisnya kita nggak perlu beriman. Ya Bang, dia hidup bersama Tuhan, merasakan langsung. Sudah bukan iman lagi yang jadi ukuran. Nggak beriman lagi itu semua. Nah, ya, dan abang udah punya pengetahuan Tuhan turun. Buat apa abang imani Tuhan ada atau enggak lagi, atau Tuhan itu Yesus atau enggak? Abang udah tahu. Iya. Jadi iman abang di mana? Ya itu sudah paling tinggi, Bang. Mantap. Kan taunya kan baru tahu dari orang, Bang. Jadi abang nggak beriman ya? Warisan. Ya justru karena tahu jadi generasi yang tidak hidup dengan Yesus itu generasi yang menggunakan iman sebagai ukuran tertinggi. Tapi para murid ukuran tertingginya bukan iman lagi, tapi udah tahu. Mereka udah nggak beriman lah. Jadi rasulnya nggak beriman. Disimpulkan jadi rasulnya nggak beriman, dan Bro Admin juga karena udah tahu nggak perlu beriman juga. Loh, gini loh. Jadi diksi nggak beriman tuh kesannya nggak ini ya, karena yang dibahas tentang agama tapi dikatakan tidak beriman, jadi malah nggak sesuai gitu loh. Di situ justru pertanyaannya kan? Ya berarti aku ke pemikiran pertama aja deh. Beriman tapi lebih kuat gitu aja. Karena udah tahu. Iya, karena udah tahu jadi semakin kuat imannya, gitu aja. Oh, jadi karena udah tahu makanya beriman. Nah, beriman semakin kuat imannya. Oke, mantap. Nih Bang Ando,
Halo. Ada yang mau ditanggapi dari yang Selamat kita pagi. diskusikan dari tadi? Selamat pagi. Selamat pagi, Rah. Silakan Bang Ando. Jangan dengar aja dulu. Oke. Saya begini ya, kalau saya mengatakan bahwa agama Islam itu hanya untuk bangsa Arab atau berbahasa Arab, ini saya kasih penjelasannya ya, nanti dibantah. Itu pemikiran saya ya. Oke. Silakan. Boleh kan nanti kita berdialog ya, oke? Silakan, Pak. Oke. Nanti kita berdialog lah, bukan siapa tahu saya keliru. Coba saya mana? Ando sejak kapan kamu bisa mikir? Kenapa? Nggak boleh? Boleh kan? Silakan. Yang kau perlu pikirkan itu bedakan dulu manusia sama Tuhan. Ya, Enggak, mikir tunggu dulu situ. dulu. Nanti saya ditanggapi dulu. Saya kan nggak menyimpulkan, ya. Boleh kan? Silakan. Jadi Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi begini kan, tidak ada nabi rasul yang tidak diturunkan kepada kaum dengan bahasanya. Maka kami memberikan Al-Quran ini dengan bahasamu supaya kamu mengerti. Ya Muhammad, kami sampaikan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kamu bisa menjelaskan kepada penduduk Mekah dan penduduk sekeliling Mekah. Ini dalilnya ini. Saya bisa katakan dalilnya. Ya. Di mana dalilnya? Kata Ibrahim 4, Maryam ayat 97, Satu. Enggak, yang tadi kamu bilang ayat 7, satu. ayat 3. Jadi fokusnya sebenarnya saya ikutin bahwa kaum rasul diutus dengan Suka banget bahasanya. nipu. Lalu kami Ya, ajaran Oke, tunggu nanti dibantah saya. Enggak, ini Saya coba katakan dibantah, dalil. coba dibilang di mana ini di sini disebut Mekah. Kami tidak mengutus Kami seorang tidak rasul pun mengutus. melainkan dengan Ini bahasa Ibrahim kaumnya 4 supaya ya. ia dapat memberi penjelasan dengan terang Ibrahim kepada mereka. 4. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini di mana Tunggu Mekah? dulu, nanti ditanggapi. Tunggu satu-satu. Saya Oh, sebentar kok. nipu, mau Sebentar. potong-potong ayat. Jangan dikasih kesempatan orang kayak gini, injak aja lehernya. Ini orang ini dibuang. Rum Muslim itu, semua Rum Muslim mengatakan si Anda ini sampah. Itu loh, nggak bisa. Penipu. Sampai malu tuh saudara seimannya, sampai turun tuh Bro Admin. Ini tidak ada memang ini. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, ya, supaya dapat memberi penjelasan. Iya, nggak ada ini memang. Dia type Mengajarannya kayak gitu ya? Dia nambahin Pak Jibril itu. Iya, penipu. Ya. Percuma orang ngikut Yesus gara-gara penipuan, Ando. Terlalu jujur ah. Bro Amin, Iya. naik lagi lah Bro Amin. Iya, percuma orang jadi percaya Yesus gara-gara lo nipu. Oh, jadi orang masuknya gara-gara lo nipu, jadi ajaran nipu. Siapa sih yang ngajarin kayak gitu? Kayaknya Yesus nggak ada deh ngajarin kayak gitu. Paulus. Jadi hilang tuh Bro Admin tuh. Iya. Lagian pun gini Bang, Ibrahim 4 itu ayatnya itu kan menjelaskan tentang nabi-nabi sebelumnya. Dia nggak paham dulu, ya. Dia nggak paham. Jelas di situ dalam tafsir dan hadisnya itu ditunjukkan kepada nabi-nabi sebelumnya yang dimaksudnya. Nabi-nabi sebelumnya ditunjukkan kepada Yahudi, ya berbahasa Yahudi, ya. Jelas di sini ini nih, saya baca nih. Dan tidak ada kata Mekah di sini. Ini kok nggak nyambung si Ando ini. Nggak seneng juga itu kalau Yesus nanti lihat, wah kok ngikutin gue gara-gara ditipu Ando. Ini Bang Jibril ini. Iya bener dong. Gimana nggak nyah lah kawan do. Apa nggak menyala pikirannya?
pasien berikutnya naik, silakan. Padahal bro admin tadi enak itu loh, serius. Iya. Santai. Coba nih di siapa? Gue naikin satu-satu. Ini Nazrul, monitor Nazrul tidur ini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang pejuang. Bang Nazrul ini Bang Gibril, Bang Handi, saya mohon maaf, saya kasih tahu sebelumnya, itu direm dan jemumut sama apa, sama yang bunda yang dari Bang, di sana. Amerika itu Aku pernah juga saya monitor. hantam Aku juga juga monitor, ya. Bang. Oh iya, nggak pernah saya hantam juga Ando itu, emang dia penghujat. Dia penghujat bang, pernah saya hantam Dia harusnya udah tahu Bang Hujat nggak diturunin Bang. Iya, oke. Kalau Udah saya jelas bisa, dia. kalau saya bisa turunkan dari sini saya turunkan Bang, kayak tadi, aman kan? Mungkin. Iya, Mungkin lagi. jadi gini aja, nah, kalau dia naik, taikin saya hantam aja dia nanti. Oh. Oke, lanjut aja ya Bang Ade ya, yuk Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi Sabron, wabarakatuh. abangku. Mungkin mau nggak lagi nggak monitor si Cebi. Dari sini itu orang emang hujat, saya turunkan dari sini Bang Jibril. Tapi apa daya tangan tak sampai. Sekali bang Andi. Jadi aku nggak bisa turun dari sini, terus aku nggak punya daya, gitu loh. Karena hostnya yang punya keleluasaan di sana, mau naikkan mau turunkan, itu kan hak prerogatif host. Tuh, Cep. Nah, itu. Cep. Monitor dia. Nah, udah Tidur mungkin tidur. Coba disapa dulu nih. Aditya monitor. Aditya. Ya, Bang Gotik. Yuhu. Nggak ada suara, Bang. Lanjut. Ya, pasien berikutnya. Si Ando ini tuh dia maunya tuh kita dengerin dia, terus kita betulkan apa yang dia omongkan gitu ya. Penipuan dia itu kita harus hormati, apresiasi, terus kita ikut sama pendapat dia. Ando, di sini bukan pasukan pemakan babi. Jadi akal kami itu masih berfungsi. Jadi kalau kamu moncong mau kayak moncong babi, udahlah kamu aja sendiri. Kalau bisa ajari keluargamu, bangunkan istrimu, bangunkan mertuamu, ajarilah dia begitu. Tapi dengan catatan kamu ngepet dulu gitu Ando. Tangkap babi dulu, baru dipanggang, makan bareng-bareng. Nah, baru kau lah berbohong di situ. Jangan di sini. Di sini enak dengerinnya lu gitu Ando. Paham ya Ando? Oke, makasih. Bro admin naik lagi lah kalau masih monitor di bawah. Nggak ada kayaknya. Jadi Ando ini bukan yang berabi Ando tadi ya, Bang Andi? Ando ini kalau nggak salah dulu ya, dulu itu rencana sih emaknya rencananya BAB, tapi dia yang keluar gitu loh. Jadi nggak sengaja dia keluar, makanya jadi begini. Itu gejala awalnya si Ando ini. Udahlah Bang. Nah itu menurut yang saya tahu. Kalau saya salah ya mohon diluruskan, Ando yang luruskan gitu loh, bukan saya. Saya kan bisa ikuti pola dia. Kan pola dia saya pakai gitu loh. Artinya yang mendengarkan yang membuktikan. Begitu juga dia. Kau dengarkan saya menipu, nah, baru kau membalas atau kau membahas itu Ando ya. Jadi Ando ini sebenarnya itu nggak sengaja dia ada di muka bumi. Ya Ando ya, ini masih di bawah dia. Ngemis-ngemis mau naik. Kalau saya malu lah, udah dikit ngemis-ngemis naik. Kau buka room sendiri Ando. Kau buka room sendiri. Kau paksalah ibumu, kau paksa bapakmu, kau paksa anakmu nonton. Soalnya kalau orang lain itu nggak ada yang rela menonton. Kau paksa keluargamu nonton, baru kau bodoh-bodohi keluargamu semua. Jangan kita yang dibodohin dong. Oke Ando?
Ando, tuk. Nah, udah cukup. Yang mau ketawa monggo. Emang umat penipu, capek. Itu yang tadi saya bilang bang, emang kira-kira Yesus bangga nggak? Ini Jibril kenapa masuk Kristen? Karena ditipu Ando. Kira-kira Yesus bangga nggak tuh? Dipanggilin tuh si Ando, sini kau kurang ngajar juga kau lama-lama. Sini Kenapa kau. kau nipu? Aku ngajarin gak usah nipu, kau malah nipu. Sini kau dia. Aduh. Nggak ada huja ya, nggak ada huja. Aduh. Berat. Enggak, kupikir tadi Ando ini juga Ando yang rabi tadi Bang Andi. Makanya nyambung. Ternyata bukan, Ando lain lah. Rabi Katolik tadi. Ya Herman, monitor Herman. Udah duduk nggak ini orang? Atau masih Udah. muter? Udah duduk sama saya. Sini. Bang Herman. Bang Herman, bisa dengarkan suara saya? Nggak ada bang. Bang Herman, halo. Yuhu. Nggak ada. Masih di bawah dia, aduh. Oh siap. Iya. Ya, Bakri monitor. Pak Bakri. Masuk bang. Ya. Gimana? Islam Kristen, abang? Islam bang. Ya. Oh ya. Apa yang mau disampaikan? Ya bang. Apa yang mau disampaikan? Untuk ada yang mau ditanyakan? Cuma ini aja bang. Apa? Salam satu Tuhan. Siap. Salam. Buat semua. Ya nggak apa-apa Bang Jimen, nggak boleh Iya, gitu Bang Jimen, nggak apa-apa. Ya siap abangku, makasih, syukron jazakumullah khair. Bang Tita Makasih bang, monitor. makasih. Astagfirullah. Ya Bang Tita monitor. Bang Jimen. Ya. Udah pernah dengar cerita nenek-nenek hilang nggak? Enggak pernah. Ini nenek-nenek hilang. Udah 4 hari hilangnya di kebun. Nah kebunnya itu dekat gunung. Jadi 4 hari itu nggak pulang rumah. Nah keluarganya ini lapor ke Basarnas. Nah dikasihlah ciri-cirinya dengan warna baju ya kan. Pergi itu dari jam 1 siang sampai sekarang itu katanya nggak ada ketemu. Nah dilakukanlah itu pencarian 3 hari 3 malam itu belum juga ketemu. Nah hari keempat ketemu ternyata diketemu sama Basarnas itu ada di batu-batu. Ketika nenek-nenek itu lihat itu Basarnas, tahu nggak apa yang dikatakan itu nenek-nenek? Mirip Avenger. Ada aja. Pertama tadi cerita nggak nalar, aku lama-lama nalar. Hampir sama kayak tadi itu. Salam satu Tuhan. Salam aja lah.
Enggak apa-apa. Nanya Kristen yang baik. Coba kalian nanya baik-baik, bertanya. Coba dong terangkan apa yang dimaksud di ini kan gitu. Ini dia nipu dulu baru dia nanya. Iya. Kurang asem memang. Yang nggak ada kalimatnya dia nambah. Tanya nih, Ando baru nyopet babi. Waduh. Gitu ya, nyopet babi. Tapi sudah bilang, saya lo nggak pernah nyopet babi. Coba terangkan apa yang dimaksud dengan babi. Itu cara pertanyaannya gitu. Nah, gimana cara menjawabnya itu? Waduh, berat. Buka komal aja lah dia. Sendiri dia yang tanya, dia yang jawab, dia yang menjelaskan semuanya. Aduh. Enggak, yang lucunya, yang tidak ada kalimat Mekahnya di situ ditambahin. Kedua, dia mengatakan nabi-nabi yang dimaksudkan sana nabi sebelumnya, ya, rasul malahan lagi, ya. Jadi dia nggak paham gitu, menanyakan sesuatu hal yang dia tidak baca teliti dulu gitu. Sebenarnya mereka gini Bang Zul ya, mereka itu sebenarnya mudah loh untuk memahaminya, karena kemajuan zaman ini luar biasa teknologi ini gitu. Iya. Ya. Contoh surat Ibrahim ayat 4, ketik aja ya maksud dan tujuan, tampil tuh nanti. Ya nggak perlu nanya-nanya lagi gitu. Iya. Tetapi Asbabul nuzulnya ya. Iya. Dan tafsiran. Oke ya teman-teman, sekian dulu video kali ini. Inilah gambaran mereka. Tapi tidak semua Kristen, tidak semua Kristen kayak Ando. Ada kok banyak Kristen yang diskusi baik-baik, tanya jawab, tidak saling melecehkan, tidak menipu dulu gitu ya. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.